Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan struktur statis tak tentu, di mana di sini kita menyelesaikan suatu kerangka, di mana kerangka ini tidak terjadi pergerakan sambungan, dalam arti kerangka ini adalah kerangka kaku. Sini adalah kerangka kaku, tidak bergoyang. Jadi kalau kita lihat ada titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian ada beban merata 5 ton per meter. Kemudian sini ada beban terpusat 12 ton sejarak 3 meter dari titik A. Kemudian ini ada jarak A ke C atau B ke C 5 meter, kemudian A ke B 5 meter. Baik, kita selesaikan struktur statis tak tentu ini dengan menggunakan metode distribusi momen, atau disebut juga dengan metode cross. Ini tabel sudah ada tabelnya. Di sini ada sambungan A, sambungan B, kemudian sambungan C. Batang AB ini ada batang AB, ada batang BC, ada batang AB, ada BA, BC, CB, dan BD. Sekarang kita masukkan nilai-nilai dari panjang batang AB. Panjang batang AB adalah 5, kemudian BA 5, BC adalah 5, CB 5, kemudian BD itu adalah 1,5. Oke, kemudian EI, nilai EI di sini adalah untuk AB 1, BA 1, BC 2, kemudian CB 2. Nah, untuk batang BD adalah cantilever, itu tidak ada kekakuannya, tapi momen nanti kita masukkan dalam nanti kita hitung momen di awal ya. Ini kekakuan adalah EI per L, kemudian ini EI per L, kemudian EI per L, ini EI per L. Kemudian faktor distribusi di sini kalau di titik A adalah jepit, maka faktor distribusinya adalah 0, kemudian di C juga 0. Sekarang kita mencari batang BA, BC, BA dan BC. Untuk BD tidak ada faktor distribusinya. BA, jadi kita jumlahkan BA, bukan kita jumlahkan, kita hitung faktor distribusinya. BA, BC, kemudian kita mencari faktor distribusi BC adalah kekakuan di titik BC dibagi dengan jumlah dari kekakuan BA ditambah dengan BC. Nah, selesai, ini selesai. Kemudian kita mencari momen primer pada bentang atau batang AB. Momen primernya ini ada beban terpusat. Ini di sini juga sudah dihitung momen primernya. Jadi kalau untuk momen primer AB itu adalah P1 A B kuadrat, A adalah 3, B adalah 2, kemudian L adalah panjangnya 5. Di 12 kali 3, kemudian 4 kuadrat, 2 kuadrat. Kemudian kalau MBA adalah 12 kali 3 kuadrat kali 2 dibagi dengan 5 kuadrat. Ini momen primer adalah dua peletakan, di mana peletakannya adalah jepit-jepit. Jadi soalnya ini jepit, dua peletakan. Kemudian kita momen terjadi adalah momen pada dua peletakan, di mana peletakannya adalah jepit-jepit. Oke, kita isikan di siklus 1 ini dalam momen primernya. Kemudian
Untuk momen primer BC itu adalah 1/12 Ki L kuadrat. 1/12 Ki nya 5, L nya 5 kuadrat. Kemudian tanda ini adalah tanda negatif, ini adalah nanti tanda itu adalah negatif, berarti berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian ini positif, arahnya ke sini. Kemudian ini negatif, ke sini. Kemudian positif, arah panahnya ke sini. Jadi ini adalah sebenarnya momen negatif, tapi positif itu tanda yang ada di sini adalah arah dari momen. Kalau dia positif searah jarum jam, negatif berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang kita hitung momen primer. Momen primer AB adalah P-nya adalah 12 dikali dengan 3 kali 2 kali 2, kemudian dibagi dengan panjangnya 5 atau tingginya 5, berarti kuadrat, berarti 25. Nah, tandanya adalah negatif. Tandanya adalah negatif. Untuk yang BA tandanya harus positif, adalah 12 dikali 3 dikali 3 kali 2 bagi 25. 25 adalah 5 kuadrat, tinggi batang AB. Kemudian BC kita lihat BC momen primernya min 1/12 Ki L nya adalah 5 kuadrat 25, ada 4-nya min 10. Kemudian ini juga momen primer CB adalah positif, adalah 1/12 kali Ki kali panjang BC 5 kuadrat adalah 25. Maka ini dah. Sementara batang BD itu di sini sudah ada momen yang sudah bisa kita hitung. Berapa besarnya momen di sini adalah sebesar setengah Ki kali 1,5 kali 1,5 atau setengah Ki X kuadrat atau setengah Ki X kuadrat. Jadi kalau ini tandanya nanti adalah positif. Kenapa? Karena panahnya searah dengan jarum jam. Maka di sini setengah kali Ki, kemudian kali 1,5 karena jaraknya 1,5 kali 1,5. Dah dapat. Sekarang kita lanjut, ini dikali dengan min faktor distribusi. Kemudian ini adalah BA, BC, BD, ada 3 batang di sambungan B ini ada 3 batang, yaitu BA, BC, BD. Sekarang kita jumlahkan. Kali dengan min faktor distribusi batang BA. Kemudian untuk BC ini jumlahkan pada sambungan B, momen primer pada sambungan B dikali dengan min faktor distribusi. Nah, kalau yang BD tidak usah. Kenapa? Karena dia tidak punya kekakuan, dan tidak punya faktor distribusi. Ini adalah kali dengan min faktor distribusinya adalah 0 karena jepit. Oke, sudah. Sekarang untuk siklus kedua, kita kalau AB, BA bagi 2. Kalau ke BA-nya, AB bagi 2. Atau kalau BC, CB atau setengah. Jadi BC itu setengah CB.
begitu juga ini setengah dari BC. Dah, ini sama dengan ini kali seperti ini jumlah kali min faktor distribusi 0. Ini juga jumlah kali min faktor distribusi. Ini juga kali min faktor distribusi. Nah, udah 0. Siklus 2 udah 0. Jadi kalau kita lanjut siklus 3 ya bisa juga saya copy aja yang siklus 1 baris kedua, siklus 2 saya copy ke siklus 3. Nah, habis itu kita jumlahkan siklus 1 sampai siklus 3. Nah, dapat min 6,41. Ini jumlahkan, ini juga dijumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan. Ya, maka momen yang terjadi di titik A adalah sebesar 6,401, di titik B itu adalah 7,357, di titik B ke D adalah 5,625, di titik C adalah sebesar 9,134. Jadi ini dapat hasilnya. Kemudian kalau kita gambarkan 6,401 negatif. Nah, ini adalah 6,401 negatif. Jadi sini nggak mungkin lagi negatif, momennya momen negatif, tapi penggambarannya itu panahnya berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian begitu juga 7 BA, ini adalah batang BA. Batang BA 7,357. Maka penggambarannya kita memplotnya itu di sini panahnya itu adalah searah jarum jam karena ini positif. Tapi di sini momennya sebenarnya momen negatif. Kalau kita lihat dari sini ya, momen negatif. Ya. Kemudian 12 itu ini 12,982. Ini negatif. Kita gambar panahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian BD 5,625 positif searah jarum jam. Kemudian ini positif searah jarum jam 9,134. Nah, di sini bisa kita hitung berapa reaksi horizontal di titik A, berapa horizontal di titik B ke A, berapa vertikal di B ke C, vertikal C ke B, kemudian vertikal di sini di titik B ke D. Nah, kemudian kita juga bisa nanti menghitung gaya normal di batang AB. Ini gaya normal reaksi. Jadi di sini reaksi itu dipikul sebesar 21,519, ini mikul 10. Kemudian sini juga ada gaya normal pada batang BC, ini pada batang BA. Oke, mungkin itu penjelasan saya. Mudah-mudahan ini sedikit ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.